yang akan kita gunakan dalam praktikum grafika komputer ini kita akan menggunakan DLP. DLP ini merupakan suatu bahasa pemrograman yang menggunakan visualisasi dalam penggunaannya. Ada yang menyatakan DLP ini what you see is what you get. Apa yang kamu lihat itulah apa yang kamu dapatkan. DLP juga merupakan suatu program berbasis bahasa Pascal yang berjalan di dalam lingkungan Windows. DLP merupakan sebuah perangkat lunak pengembang program terintegrasi yang meliputi fungsi untuk penulisan program, kompilasi, sampai dengan pelacakan kesalahan. Dan DLP juga sudah termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang memanfaatkan metode pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Secara default, elemen DLP ini terdiri dari beberapa bagian. Ada menu bar, toolbar, komponen palet, object preview, object inspector, form designer, dan code editor. Nanti kita bahas satu-satu terkait dengan elemen ID yang di dalam DLP ini. Menu bar ini biasanya terletak di paling atas ya. Ini digunakan untuk memilih perintah atau komen yang diberikan kepada DLP untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya untuk menyimpan file, menampilkan elemen tertentu, menginstal komponen baru, dan lain sebagainya. Contoh untuk menu bar itu ketika kita mengklik menu file, Save as Project. Nah, ini termasuknya ke dalam menu bar. Yang kedua ada komponen toolbar berisi icon gambar kecil yang mengilustrasikan perintah yang diberikan. Misal ada icon disket untuk perintah menyimpan file, icon buku untuk perintah bantuan atau help. Nah, toolbar ini berada di bawah menu bar. Ini lebih cepat ketika kita untuk mengilustrasikan perintah yang diberikan. Yang ketiga ada komponen palet. Ini berisi icon yang menunjukkan komponen yang dapat ditambahkan ke dalam form yang kita buat. Jadi ketika kita memiliki form designer, kita akan menambahkan suatu komponen, baik itu tombol, button, teks, combo box, dan lain sebagainya. Ini adanya adalah di dalam komponen palet. Ini biasanya ada di atas form designer. Form designer itu sendiri ini merupakan jendela untuk mendesain tampilan aplikasi yang kita buat. Nah, bentuk dasar dari tampilan program ini buat menggunakan DLP ini adalah berbentuk sebuah form. Di dalam form ini dapat ditempatkan komponen-komponen visual dan non-visual dari DLP-nya itu sendiri. Nah, ketika kita dari form mau beralih ke code explore, kita dapat menekan tombol F12. Ini akan berpindah. Code explore sendiri ini digunakan untuk menambahkan dan mengedit program yang kita buat. Nah, di dalam DLP ini terdapat beberapa bagian program yang secara otomatis ketika kita memulai membuat sebuah proyek, ini kita akan menambahkan codingannya dalam code explore-nya itu. Object preview. Untuk object preview ini berisi daftar komponen, disebut juga objek, yang kita tambahkan ke dalam form yang dibuat di form editor. Jadi ketika kita punya sebuah form, kita menambahkan sebuah button, maka di object preview ini akan muncul daftar komponennya, button. Ketika kita menambahkan label, maka di object preview ini akan muncul jumlah label yang kita tambahkan ke dalam form desainernya ini. Object inspector. Nah, ini berisi daftar properti dan event dari komponen yang sedang dipilih di form editor. Misal kita sudah menambahkan label, kita ingin merubah tulisan dari label itu, maka proses merubahnya ini ada di dalam komponen object inspector.
Nah, di dalam objek inspektor ini ada tab properties dan ada tab events. Properti komponen ini dapat diubah dengan mengetikkan pada bagian kanan dari objek inspektor. Setiap komponen dapat memiliki event untuk menentukan perilakunya apabila dilakukan hal tertentu pada komponen-komponen tersebut. Di praktikum 1 kita ada membuat program sederhana terkait dengan merubah warna tulisan. Nah, di sini saya jelaskan sedikit fungsi dari kode programnya. Nanti di video selanjutnya kita akan ada penjelasan prakteknya. Untuk codingan di sebelah kanan ini, prosedur viewform exit 1 klik, sender t object begin close end. Ini ketika menu form exit ini diklik, maka dia akan keluar karena di sini ada kodenya adalah close. Close ini punya fungsi untuk keluar dari aplikasi. Berikutnya ada key form 1 merah 1 klik. Ketika menu merah 1 diklik, maka apa yang terjadi? Label 1 font titik color CL red. Label 1 untuk fontnya, warnanya akan berubah menjadi merah. Begitu pula dengan hijau. Label 1 font titik color CL green. Ketika label 1 diklik, ketika hijau diklik, label 1 ini tulisannya, fontnya akan berubah menjadi hijau. Kalau yellow, berubah menjadi kuning. Black, maka akan berubah menjadi hitam. Klik pada modul 1, praktikum 1, praktikum grafika komputer. Langkah pertama yang akan laksanakan adalah membuka program DLP 7 dengan mengklik icon DLP 7 yang ada pada komputer atau laptop masing-masing. Nah, sebelum merancang dan membuat kode program di pasca pemrograman DLP ini, biar tidak terjadi error, rekan-rekan harus melaksanakan save project as dulu. Nah, rekan-rekan klik save project as, disimpan di foldernya masing-masing, beri nama modul 1 project 1 DPR. Setelah itu rekan-rekan kembali ke dalam area kerja DLP-nya, ke dalam area prompt designer-nya, baru dijalankan dengan menekan tombol F9 atau tombol run. Ketika berhasil muncul seperti ini, berarti kita sudah siap untuk melakukan desain dan pengkodingan. Ini di close, nanti kita rancang formnya seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan menu. Menu ini ada di dalam tabnya adalah tab palette. Nah, klik menu file, exit. Operasi isinya merah, hijau, hitam, dan kuning. Setelah itu rekan-rekan tambahkan sebuah label. Belajar grafika komputer dengan DLP sangat mudah dan menarik. Nanti di dalam menu file exit, kita tinggal close, tambahkan codingnya. Terus di dalam menu operasi, tambahkan sesuai dengan labelnya. Untuk yang merah, masukkan merah. Untuk yang hijau, masukkan hijau. Dan untuk yang kuning, label 1, font color CL-nya adalah CL yellow. Kalau saya masuk, nah ini untuk nanti tadi udah ini fail dulu, save project as dulu. Nanti modul 1, misalnya rekan-rekan taruh di ini, ada modul 1 disimpan, terus simpannya adalah project DPR. Terus setelah itu dijalankan running yang ini atau menekan tombol F9. Nah, untuk menambahkan menu, nanti rekan-rekan dari palette standar yang ini double klik main menu. Nah, itu seperti ini. Nanti klik file, ini klik aja, ditulis description-nya exit. Operasi untuk merah, di sini merah, hijau, hijau, hitam, hitam, kuning, kuning. Kalau udah di close. Untuk menambahkan label, kita double klik aja yang ini.
Nah, label ini yang A ya di palet standar. Nanti merubah tulisannya, diklik dulu labelnya. Nanti di caption ini diganti. Captionnya menjadi belajar grafika komputer dengan DLP sangat mudah dan menarik. Nah, sekarang kita akan menambahkan codingannya. Jadi saya bilang, kalau mau berpindah dari form ke code editor, tekan F12, berubah. Nah, kita kalau mau masukin codingannya, klik filenya, exitnya diklik. Masuk ke dalam sini. Nah, ini tinggal tekan-tekan, tambahkan codingan ini, close. Terus untuk yang merah, 12, nah, operasi merahnya diklik, kita masukin label 1 font color CL red. Begitu pula untuk yang kuning sampai kuning, label 1 font color CL yellow. Kalau udah semua kita jalankan. Untuk akhir dari program ini hanya ada satu END titik. Besar kecil di DLP ini tidak masalah. Mau besar kecil mau kombinasi tidak masalah karena tidak case sensitif. Kalau sudah, jalankan. Nah, ini tadi kita klik menu file, exit ini untuk keluar. Nah, keluar dari program. Sekarang operasi merah berubah jadi merah, hijau berubah jadi hijau, hitam berubah jadi hitam, kuning berubah menjadi kuning. Ini merupakan proses perubahan terkait dengan font dan colornya. Font colornya berubah warnanya. Seperti itu untuk praktikum yang pertama. Silakan dicoba. Saya jelaskan praktikum yang keduanya. Nah, untuk lanjut praktikum kedua, rekan-rekan menambahkan form baru, yaitu dengan cara klik file, new form. Nah, new form akan muncul form 2. Nah, di dalam form 2 sekarang kita menambahkan menu sama seperti tadi. Saya sudah membuatkan, nanti rekan-rekan buat seperti form 2. Ini file dari sini sama, tapi di sini saya punya 3 label, nilai 1, nilai 2 hasil, sama saya punya teks edit atau teks edit. Ini teks edit yang punya dari sini. Ini name-nya edit 1, edit 2, ini adalah edit 3 name-nya. Operasinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Silahkan dibuatkan formnya dulu. Ketika ini saya jalankan, yang jalan masih form 1. Saya ingin yang jalan form 2. Maka saya rubah dari sini, project, option. Main formnya saya rubah menjadi form 2. Oke, saya jalankan form 2-nya. Oke, muncul yang form 2. Jadi untuk merubah form mana yang akan kita jalankan, kita klik project, kita klik optionnya. Nah, di sini main formnya menjadi form 2. Oke, kita bahas isi dari form 2 ini. File keluar, exit, tadi udah paham. Operasi penjumlahan. Nah, untuk operasi penjumlahan, kita masukkan kode programnya seperti ini. Pertama, deklarasikan dulu variabel A, B, C integer, begin, A, str to integer, edit 1 teks. Ini kita akan merubah nilai string menjadi integer dari edit 1 titik teks. B, str to integer, edit 2 titik teks. Akan merubah string menjadi integer di edit 2 titik teks. C itu proses A plus B. Edit 3 ini akan menampilkan. Edit 3 titik teks di halaman itu akan menampilkan integer to str dari mana nilainya, dari C. Menampilkan merubah nilai integer menjadi str di C. Dari hasil C-nya ini. Kalau saya jalankan, ini 4, ini 5, operasi penjumlahan. Nah, ini adalah 9. Kalau ini saya ganti menjadi 2, operasi penjumlahan, ini berubah. Seperti itu. Begitupun untuk yang operasi pengurangan.
variabelnya kita tentukan dulu A, B, C integer, begin A, str to integer. Ini mengambil nilai ya dari edit. Dari edit itu yang ini, dari edit 1, edit 2, edit 3 menjadi integer. Baru diproses, barulah untuk diambil nilainya. Seperti itu untuk yang form kedua. Silahkan dicoba untuk form kedua. Ini tidak ada yang sulit ya, mudah sekali ya. Untuk form yang ketiga, ini berhubungan dengan sumbu koordinat dan titik. Ada sumbu X, sumbu Y. Titik 1, titik 2. Ini kita akan membelah menjadi dua sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Saya rubah dulu optionnya menjadi form 3. Karena saya sudah buat ya. Akan buat dulu nanti. Buat menggunakan ini button. Dari sini standar nambahin. Untuk merubah tulisannya di caption sumbu. Ini juga sama button. Ini adalah label sumbu X. Nah, kita masukin codingannya. Ini agak lumayan panjang. For X sama dengan 0 to client wide canvas pixel X client height div 2 CL red. Ini akan membagi wide-nya menjadi dua bagian dengan berwarna merah. Kalau untuk yang button 2-nya, nah ini berwarna biru. Kalau kita jalankan seperti ini hasilnya. Sumbu X, nah ini dia. Ketika kita klik sumbu X atau button 1, ini ada fungsi membagi height-nya menjadi dua. X-nya nanti menjadi berwarna merah seperti ini. Nih, itu. Ada yang atas, ada yang bawah. Kalau sumbu Y ini seperti ini, wide. Jadi yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan dengan warna biru akan seperti ini. Titik 1 di sini, ini hanya menentukan koordinat ya. Titik 2 sama refresh itu akan menghilangkan semua yang ada di dalam form itu sendiri. Oke, silahkan dicoba untuk praktikumnya sampai dengan yang keempat. Nanti ada permasalahan, silahkan diskusi di grup komunikasi forum hybrid inequality ID-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.